Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Udah makan tadi pagi? Udah ada yang sholat subuh? Bagus. Berapa orang yang sholat subuh? Jangan lupa sebelum berangkat ke sekolah kita harus persiapkan diri dulu. Mandi pagi, malamnya kita sudah belajar, persiapkan semua kebutuhan pelajaran kita sebelum berangkat ke sekolah. Sehingga pagi hari bangun dari tidur, kita mandi, sholat subuh, olahraga sebentar, dan siap melakukan aktivitas. Nah, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam yang berjudul menyambut usia balik pelajaran fikih ya. Kemudian sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Pelajaran kita untuk ataupun agar kita semuanya diberikan oleh Allah keberkahan, mudah dalam menuntut ilmu ini. Anak-anak Bapak yang berbahagia, yang Bapak sayangi, pelajaran kita itu yaitu menyambut usia balik. Nah, seperti gambar ini nampak ada gambar apa? Gambar ini ada seorang laki-laki dan juga seorang anak perempuan. Ada gambar masjid. Kemudian sebelum kita belajar lagi, mari kita berdoa dulu bersama-sama yang Bapak akan pimpin, yaitu baca doa dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Nah, sebelum kita belajar itu, kita harus berdoa dulu anak-anak. Jangan kita malas-malas, karena semuanya adalah datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Kita meminta agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Pelajaran yang lewat kita yaitu adalah, sebelum kita belajar dulu, Bapak lupa lagi. Bapak absen dulu ya. Bapak cek kehadiran anak Bapak semuanya di kelas 4 ini. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Semua tadi sudah makan, sudah sholat, sudah mandi. Sekarang nampak sudah ganteng-ganteng, sudah bersih-bersih, wangi. Yang perempuannya sudah cantik-cantik semuanya. Nah, sudah kita awali dengan doa tadi. Maka kita mulai pelajaran kita ya anak-anak ya semua ya. Tapi sebelum belajar kita lagi, Bapak jangan lupa dulu absen dulu. Biar Bapak tahu siapa anak-anak Bapak yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Ya, Bapak absen dulu ya. Maisaroh Lubis, hadir. Bulan, hadir. Supiah, gimana Supiah? Hadir. Oke, Maisaroh, hadir. Ahmad Fikri, hadir. Oke. Erna Syuri, Bapak yang ini, gimana? Hadir. Erlina Nonda, hadir. Adelina, hadir. Oke. Ani Kholidah, hadir. Leli Marlina. Ini apa kabar Leli Marlina? Oh ya, hadir. Di belakang ya duduknya ya, nah Bapak ini ya. Mardiana. Hadir. Alhamdulillah. Nurin Marangkuti, hadir juga. Yulpia Hidayati. Alhamdulillah hadir. Umi Kalsum, hadir. Oke, angkat tangannya nak ya. Sorry Alam Lubis. Oke, hadir. Ali Amran. Cuman Ali Amran ini ketua kelas? Hadir. Yusria, hadir. Abdul Rasid Rangkuti,
Hadir. Asnita. Hadir. Suharman. Hadir juga. Sahriani. Apa kabar Sahriani? Hadir, hadir. Nikmah. Hadir. Alhamdulillah. Anak-anak Bapak kelas 4 semuanya sebanyak 22 orang. Semuanya hadir. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap belajar pendidikan agama Islam pada hari ini. Apa judulnya tadi anak-anak Bapak? Judulnya tadi adalah menyambut usia balik. Oke. Coba perhatikan semuanya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu menyambut usia balik. Pelajaran yang lewat, kita sudah belajar tentang keberagaman, yaitu menghargai keragaman, yaitu kita harus saling menghormati dengan sesama. Contohnya toleransi. Bapak jelaskan yang lewat, anak-anak Bapak sudah paham. Kita manusia ini tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kita sama. Walaupun satu agama, walaupun itu tidak satu agama, kita harus ada toleransi. Namanya kita Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Rasul juga selama orang itu tidak mengganggu, selama orang itu tidak merusak, maka siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, maka semua adalah harus kita kawani. Ya anak-anak semua ya. Baiklah, coba lihat perhatikan ini. Beginilah kita anak-anak semuanya. Kita itu ada beberapa fase dalam hidup ini. Coba lihat. Ini gambar apa? Gambar ketika kita masih bayi. Yang dilahirkan oleh ibu kita. Nah, nampak. Masih pakai pempes kita. Belum bisa apa-apa kita. Itulah kita. Masih bayi. Setelah dalam kandungan, maka kita dilahirkan oleh ibu kita. Ataupun bunda kita. Atau umi kita. Nah, jadi bayi kita. Belum bisa apa-apa. Makan dikasih. Minum dikasih. Semuanya dimandikan, dibajukan. Begitulah hidup. Kemudian kita tumbuh menjadi anak-anak. Nah, nampak ini ada anak-anak kita. Sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan. Kalau tadi merangkak, sekarang sudah berjalan, sudah bisa bermain. Ini usia-usia 3-4 tahun lah kita waktu itu. Masih ingat kan anak Bapak kan? Sebelum masuk sekolah SD. Kemudian kita menjadi besar sedikit lagi. Ada remaja. Inilah si usia anak Bapak ini yang sudah sekolah SD, SMP. Kalau laki-laki jadi ayah, jadi pemuda. Kalau perempuan jadi pemudi. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Kemudian ada lagi kita sudah masuk SMA atau kuliah. Atau sudah tamatlah sekolah. Nih kita. Kira-kira seperti inilah nanti anak-anak Bapak. Insya Allah. Kemudian kita kerja. Sudah bekerja, ada kerja jadi ustadz, ada yang menjadi guru, kantor, pegawai, wira swasta, bertani, dan semuanya. Kemudian kita menikah. Anak-anak Bapak akan menikah suatu saat insya Allah. Sama seperti Bapak. Akan menikah seperti ini, punya anak. Kemudian kita akan jadi lebih tua lagi. Sudah punya cucu kita. Kemudian lebih tua lagi. Sudah renta. Jadi kakek-kakek. Yang umurnya 70 tahun, 60, 70 tahun, 80 tahun. Maka ada yang 100. Begitulah hidup. Mulai dari bayi sampai anak-anak, remaja. Begitulah fasenya dalam hidup ini. Sampai kita mati. Kemudian kita anak-anak semuanya, anak Bapak, pernahkah anak Bapak mendengar kata balik? Bukan balik yang terbalik ya, tapi ini adalah balik yang berarti, apa itu kata balik? Coba, balik itu artinya secara
Bahasa berarti sampai. Aku sudah balik. Laki-laki, perempuan. Anak-anak Bapak semuanya akan balik suatu hari. Dan besar sini, setelah ini kita akan jadi remaja. Apa itu balik tadi? Balik itu berarti adalah sampai. Menurut secara bahasa. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang Muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Maka anak-anak Bapak nantinya kalau sudah balik, diwajibkan untuk sholat dan puasa. Jadi, kalau selama ini malas puasa, malas sholat, maka setelah usia balik nanti anak-anak Bapak di kelas 4 ini, maka sudah masuklah kategori hampirlah wajiblah kita nanti untuk mentaati perintah Allah. Tanda balik menurut ilmu agama. Apa agama kita mengajarkan ada namanya tanda balik menurut ilmu fikih. Karena pelajaran kita pendidikan agama Islam, maka kita ambil dari segi ilmu fikih ya anak-anak semua ya. Apa itu tanda balik itu? Nah, coba kita lihat dulu. Laki-laki tandanya adalah mimpi basah. Itu yang utama. Yang kedua apa? Berusia 12 tahunan lebih. Jadi kalau anak-anak Bapak nantinya sudah kelas 6 atau SMP, maka anak-anak Bapak akan balik. Balik itu tanda-tandanya ini dia. Mimpi basah dan berusia 12 tahun atau lebih bagi laki-laki. Kemudian apa tanda balik anak-anak Bapak semuanya bagi perempuan? Yang pertama adalah haid atau menstruasi. Tapi jangan takut. Semua orang akan mengalami. Kemudian apa? Mulai 10 tahunan atau lebih. Ada perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Lebih cepat perempuan baliknya daripada laki-laki. Kemudian secara biologi. Secara biologi, apa tanda balik menurut ilmu biologi? Yang pertama apa? Yang pertama adalah tumbuhnya rambut seperti berkumis. Ada kumisnya, ada jenggotnya, ada jambangnya, rambut ketiaknya. Nah, sudah mulai tumbuh itu. Dan rambut kemaluannya. Kemudian secara apa lagi perbedaannya lagi? Tanda-tanda balik menurut biologi itu menurut ilmu ya, ilmu pelajaran biologi atau pelajaran IPA. Pertumbuhan fisik semakin cepat. Akan bertambah tinggi, bertambah beratnya. Kemudian apalagi tumbuh jakun. Tahu anak Bapak itu jakun? Nih yang ada di sini. Di leher seorang laki-laki ada jakun tambah di sini. Kemudian perubahan suara. Yang dulu halus suaranya sekarang lebih besar lagi. Lebih kuat lagi, lebih nyaring lagi. Itulah tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki. Kemudian kita lihat lagi anak-anak Bapak semuanya. Mari untuk perempuan. Yang pertama adalah tumbuhnya rambut di bagian tertentu seperti ketiak dan rambut kemaluan. Itu bagi perempuan. Yang kedua apa? Pertumbuhan pinggul dan dada. Yang kemudian apalagi? Perubahan suaranya. Suaranya akan lebih kuat lagi. Nah, anak-anak Bapak semuanya, apabila tanda-tanda itu telah ada nantinya tadi, seperti laki-laki mimpi basah, perempuan datang haidnya, maka kita itu dikategorikan berhadas besar. Apa namanya? Berhadas besar. Apa larangannya bagi yang berhadas besar anak-anak Bapak semuanya? Yang pertama adalah sholat. Kita tidak boleh sholat sebelum kita membersihkan hadas besar kita dulu. Maka apabila perempuan datang haidnya, maka dia tidak boleh untuk sholat dulu sampai selesai. Laki-laki apabila datang mimpi basahnya nanti, maka dia wajib mandi wajib dulu, baru boleh sholat. Kemudian apalagi berdiam diri di masjid. Tidak boleh kita dalam keadaan berhadas besar tadi. Berdiam diri di masjid. Yang kemudian apalagi anak Bapak semuanya? Membaca, menyentuh, dan menghafal Al-Quran. Bersih dulu.
Dari hadas besar ini baru boleh kita membaca, menyentuh dan menghafal Al-Quran. Yang kemudian apa yang terakhir? Tawaf. Tahu tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Semoga nanti kita bisa haji dan umroh ke Mekah. Maka apabila dalam keadaan berada besar, maka kita tidak boleh melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, kewajiban setelah haid atau mimpi basah. Ini dia anak-anak Bapak. Bagaimana caranya agar bisa kita lagi bersih setelah haid itu atau mimpi basah itu dalam keadaan berada sebesar tadi, kita sudah bersih. Yang pertama adalah kita harus mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib itu menghilangkan hadas besar. Yang pertama apa kita lakukan anak-anak semuanya? Niat dalam hati dulu. Berniat kita membersihkan hadas besar kita. Kemudian kita sunnahkan cuci tangan 3 kali. Kemudian apalagi bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Ya boleh pakai tangan kanan ya. Terus cuci tangan lagi. Selanjutnya kita berwudu seperti wudu mau sholat. Kita wuduk dulu. Itu sunnahnya ya. Baru selanjutnya kita mandi. Membasuh rambut sampai kulit kepala dengan rata. Kita basuh, kita gosok semuanya. Barang kita, kepala kita, semuanya. Secara keseluruhan. Tanpa terkecuali. Dan apa? Membasuh dulu anggota tubuh mulai dari kepala dan bagian kanan, kiri dengan rata. Semuanya badan kita. Kita harus bersihkan semuanya. Tidak ada yang terlewatkan satupun. Setelah itu kita gunakan sabun dan sampo agar semakin bersih. Sekarang kan banyak sampo, ada sabun, kita bersihkan. Setelah kita selesai mandi semuanya, berwuduk lagi kita seperti wuduk yang pertama. Agar lebih bagus lagi, lebih bersih lagi. Wuduk ini membersihkan hadas kecil. Sementara mandi wajib ini membersihkan hadas besar. Nah, demikianlah pelajaran kita anak-anak pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi intinya adalah menyambut usia balik itu kita dihadapkan dengan apa? Yaitu bagi laki-laki adanya mimpi basah, bagi perempuan datang haid. Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama dengan berwuduk. Itu menghilangkan hadas kecilnya. Kalau hadas besarnya tadi, kita lakukan membersihkannya dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib tadi bagaimana anak-anak Bapak? Kita wajib berwudu. Kita disunahkan berwudu. Nah, paham kan anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Cukup sekian materi kita pada penyambut usia balik pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita lakukan apabila kita nanti sudah masuk anak-anak Bapak usia balik. Walaupun sekarang belum ya, tapi ini adalah namanya juga kita mempelajari apa yang akan datang. Sudah dengan salam. Mari kita tutup pelajaran kita mengucapkan alhamdulillah, hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.